Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Lutfi dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami dari kelompok 4, 12 IPS 2 akan mempresentasikan mengenai materi organisasi internasional, yaitu salah satunya ASEAN. Sebelum membahas materi lebih lanjut, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri Adela absen 2, Bintang absen 7, Diva absen 9, Fauni absen 10, Firda absen 11, dan Ibnu absen 18. Materi pertama yaitu latar belakang berdirinya ASEAN akan dijelaskan lebih lanjut oleh Firda. Jadi yang pertama itu latar belakang berdirinya ASEAN. Pertama-tama ada 5 negara yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Thailand, Malaysia, Singapura, menyepakati untuk mendirikan organisasi yaitu ASEAN dalam rangka untuk meningkatkan perdamaian, mengingat perang dingin masih berlangsung, dan juga untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti ekonomi, iptek, pendidikan, sosial, dan budaya, karena adanya ketidakstabilan kehidupan negara-negara di Asia Tenggara akibat dari perang dingin tersebut. Selain itu juga negara-negara di Asia Tenggara itu dijajah oleh negara-negara yang berbeda seperti Indonesia sama Belanda, Malaysia sama Inggris, dan yang lain-lainnya. Yang membuat mereka renggang padahal kan masih satu wilayah regional. Nah, alasan-alasan itulah yang membuat 5 negara tersebut mendirikan ASEAN di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 yang beranggotakan Indonesia, Filipina, Thailand, Malaysia, Singapura, Laos, Vietnam, Brunei, Kamboja, dan Myanmar. Jadi secara singkat, latar belakang berdirinya ASEAN yaitu adanya kepentingan bersama di kalangan Asia Tenggara, adanya hasrat untuk membentuk suatu landasan yang teguh untuk kegiatan bersama, dan untuk mewujudkan perdamaian, keadilan sosial, dan kesejahteraan antar anggota. Oke, selanjutnya track record yang dicapai oleh ASEAN yang pertama dalam bidang politik dan keamanan, yaitu ada ZOPFAN atau Zone of Peace, Freedom, and Neutrality, yaitu untuk menangani masalah-masalah keamanan kawasan. Yang kedua ada TAC atau Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, yaitu untuk menciptakan keseimbangan politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Nah, yang terakhir ada ASEAN WFZ, yaitu Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone, yaitu untuk mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang bebas dari nuklir. Yang kedua di bidang ekonomi, yang pertama ada Asian Promotion Center on Trade untuk melakukan peningkatan kegiatan ekspor dan meningkatkan jumlah investor. Yang kedua ada AFTA atau ASEAN Free Trade Area, yaitu untuk meningkatkan daya saing negara-negara di ASEAN dalam melakukan produksi untuk pasar dunia. Nah, yang ketiga ada ACO atau ASEAN Cooperative Organization yang berfungsi untuk menopang perekonomian di Asia Tenggara. Nah, di bidang selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Diva. Selanjutnya ada sepak terjang ASEAN di bidang sosial dan budaya. Yang pertama itu ada ASEAN Ministerial Meeting on Rural Development and Poverty Eradication yang biasa disingkat dengan AMMRDPE, merupakan sebuah forum tingkat menteri yang memiliki tujuan untuk menangani pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan. Nah, forum ini itu berfokus pada hal-hal yang menyangkut kesejahteraan golongan masyarakat yang pendapatannya rendah, perluasan kesempatan dan lapangan pekerjaan, lalu juga tentang pembayaran upah yang wajar. Kenapa IMMRDP ini dibentuk? Karena ASEAN ini ingin mencapai tujuan mereka dalam rangka meningkatkan keadilan sosial dan perbaikan standar hidup masyarakat ASEAN. Yang kedua itu ada ASEAN Ministerial Meeting on Women atau AMMW. Juga salah satu bentuk upaya ASEAN untuk memajukan perlindungan hak-hak perempuan. Nah, AMMW ini merupakan bentuk komitmen untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, juga untuk menangani isu-isu mengenai perempuan yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Terus yang ketiga itu ada ASEAN Minister Meeting on Social Welfare and Development. Ini itu dibentuk untuk pembangunan program kesejahteraan sosial dan pemenuhan hak yang sama kepada perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Terus selanjutnya ada ASEAN Health Minister Meeting yang didirikan untuk meningkatkan kerjasama di bidang kesehatan.
yang di dalamnya itu terdapat 3 elemen utama, yaitu tentang keamanan makanan atau food safety, pemajuan gaya hidup sehat atau healthy lifestyle, dan penanggulangan penyakit menular. Terus ada lagi ASEAN Tourist Agreement atau ATA. Jadi ATA ini punya beberapa tujuan. Yang pertama itu ada meningkatkan kerjasama industri pariwisata antar negara anggota ASEAN untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Terus yang kedua ada melakukan kerjasama dalam memudahkan perjalanan ke dalam dan keluar kawasan negara ASEAN. Lalu ada lagi mengurangi hambatan-hambatan dalam perdagangan jasa pariwisata dan perjalanan antar anggota ASEAN. Lalu selanjutnya ada membangun suatu jaringan terpadu jasa pariwisata dan perjalanan untuk memaksimalkan sifat daya tarik wisata kawasan yang saling mendukung. Lalu selanjutnya lagi ada meningkatkan pembangunan dan promosi ASEAN sebagai destinasi wisata tunggal yang memiliki standar, sarana, dan daya tarik wisata kelas dunia. Lalu ada lagi untuk meningkatkan upaya saling bantu dalam pengembangan sumber daya manusia dan memperkuat kerjasama dalam membangun, memperbaiki, dan memperluas jasa fasilitas pariwisata di ASEAN. Dan terakhir, tujuan ATA adalah menciptakan kondisi yang mendukung sektor pemerintah dan swasta untuk lebih terlibat dalam pembangunan pariwisata dan perjalanan intra-ASEAN dan investasi di bidang jasa dan fasilitas pariwisata. Lalu yang terakhir ada SEA Games yang merupakan pesta olahraga yang diselenggarakan 2 tahun sekali yang ditujukan untuk para atlet di Asia Tenggara. Ini adalah bentuk kerjasama ASEAN di bidang olahraga. Tujuannya SEA Games menjadi acara olahraga regional yang akan membantu meningkatkan kerjasama, pemahaman, dan hubungan antar negara di kawasan Asia Tenggara. Oke, selanjutnya peran dan dampak bagi Indonesia dalam ASEAN yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Faunia. Oke, jadi peran Indonesia dalam ASEAN itu, peran besarnya itu ada 7. Yang pertama, penggagas lahirnya ASEAN. Nah, dengan diwakili oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik, visi Indonesia adalah membentuk ASEAN yang mampu membuat kawasan Asia Tenggara berdiri di atas kaki sendiri dan mempertahankan diri dari pengaruh negatif di luar kawasan. Yang kedua, menjadi penyelenggara KTT ASEAN pertama di Bali. Yang ketiga, penggagas pembentukan komunitas keamanan ASEAN. Yang keempat, penengah konflik. Konflik apa nih? Nah, konfliknya itu menjadi penengah dalam konflik perang sipil di Kamboja. Jadi saat itu Indonesia mengundang 4 fraksi Kamboja yang bertikai untuk melakukan pertemuan di Jakarta. Mereka membahas perdamaian itu dan pemulihan hubungan. Setelah itu, pertemuan berlanjut ke Konferensi Paris untuk Kamboja yang diikuti oleh 19 negara. Nih, menariknya Indonesia dan Prancis menjadi pemimpin konferensi tersebut. Dari pertemuan itulah dihasilkan keputusan pembentukan Dewan Nasional Kamboja demi mengakhiri konflik. Yang kelima, mewakili ASEAN dalam perdamaian dunia. Selain menjadi penengah konflik di negara kawasan ASEAN, Indonesia juga turut berperan dalam perdamaian dunia, yakni melalui hubungan internasional. Berapa perannya di antara lain mendukung gerakan zona bebas nuklir di kawasan negara-negara anggota Association of Southeast Asian Nations, serta mendukung terselenggaranya Asian Free Trade Area di kawasan negara kota ASEAN. 6. Kerjasama produksi makanan halal. Sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbanyak di kawasan ASEAN, Indonesia turut membangun kerjasama dengan Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam dalam penanganan dan produksi makanan daging halal. 7. Mengusulkan adanya pentas seni antar negara. Tujuannya agar semakin banyak karya-karya orang Indonesia yang memperkaya budaya di kawasan Asia Tenggara. Oke, selanjutnya adalah dampak positif dan negatifnya. Yang pertama, dampak positif dulu. Dampak positifnya mudah memperoleh sumber daya maupun kebutuhan lainnya. Kedua, memperoleh kemudahan dalam pinjaman. 3, memperoleh fasilitas untuk pembangunan. Keempat, menjalin persahabatan dengan negara lain. Yang kelima, saling bertukar sumber daya manusia yang ahli di bidangnya. Untuk dampak negatifnya, ada 2. Yang utama, pembuatan kebijakan. Jadi setiap kebijakan yang Indonesia buat itu harus mempertimbangkan apa dampaknya sebagai Indonesia di dalam organisasi ASEAN ini. Yang kedua, penyelenggaraan rapat atau pertemuan rutin yang memakan biaya dan waktu.
Oke, selanjutnya struktur organisasi ASEAN yang akan dijelaskan oleh Bintang. Terima kasih Adela. Selanjutnya di sini kita akan menjelaskan mengenai struktur organisasi ASEAN. Seperti organisasi pada umumnya, ASEAN tentu memiliki struktur di dalamnya. Nah, kita ini merujuk kepada situs resmi dari ASEAN yaitu Sekretariat Nasional ASEAN Indonesia. Di sini kita ada 8 struktur organisasi ASEAN. Yang pertama bisa kita lihat ada konferensi tingkat tinggi ASEAN atau yang kita sebut dengan KTT ASEAN. Nah, konferensi ini itu merupakan pertemuan tingkat tinggi para kepala negara atau pemerintahan negara anggota ASEAN ini. Di mana pertemuan ini dia itu akan mendiskusikan apa tujuan dari ASEAN ini di masa mendatang. Lalu yang kedua, ada Dewan Koordinasi ASEAN atau disebut juga ASEAN Coordinating Council, di mana itu merupakan pertemuan menteri-menteri luar negeri anggota ASEAN, di mana dia itu bertindak sebagai koordinator dari Dewan Masyarakat ASEAN. Lalu apa itu Dewan Masyarakat ASEAN yang ada di bawahnya? Disebut juga ASEAN Community Council, di mana itu merupakan pertemuan-pertemuan para menteri, di mana menteri-menteri tersebut dibagi menjadi 3 pilar. Gitu, ada pilar politik keamanan, pilar ekonomi, dan pilar sosial budaya. Selanjutnya di bawahnya ada lagi pertemuan badan sektoral tingkat menteri. Jadi di bawah Dewan Masyarakat ASEAN ini ada satu lagi yaitu pertemuan badan sektoral tingkat menteri, di mana atau disebut juga Asian Sectoral Ministerial Bodies, di mana itu pertemuan para menteri yang membidangi setiap sektor kerja sama ASEAN. Nah, lalu selanjutnya ada pertemuan tingkat pejabat tinggi ASEAN, atau juga disebut Asian Senior Officials Meeting. Ini merupakan pertemuan para pejabat tinggi di bawah tingkat menteri. Jadi kalau sebelumnya itu menteri-menteri, nah ini tuh satu di bawah tingkatannya, tapi dia masih merupakan negara anggota ASEAN di mana sesuai dengan sektor-sektor kerjasamanya. Lalu selanjutnya ada Sekretariat ASEAN. Nah, Sekretariat ASEAN ini merupakan salah satu organ penting yang ada dalam organisasi ini, di mana fungsinya itu untuk meningkatkan koordinasi antar badan ASEAN dan implementasi di berbagai kegiatan dan proyek-proyek kerjasama ASEAN. Nah, Sekretariat ASEAN ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Nah, di mana fungsi-fungsinya yang perlu kita ketahui itu ada 3, yaitu yang pertama sebagai penghubung antar badan dan komite di ASEAN. Yang kedua, merupakan penghubung ASEAN dengan pihak eksternal, termasuk organisasi-organisasi internasional. Dan yang terakhir adalah pendukung pelaksanaan seluruh proyek dan kegiatan ASEAN secara lebih efektif. Nah, setelah ada sekretariat, kita juga ada Komite Wakil Tetap ASEAN, di mana ini merupakan forum duta besar atau wakil-wakil tetap negara-negara yang merupakan anggota ASEAN yang diakreditasikan ke ASEAN dan berkedudukan itu di Indonesia, tepatnya di Jakarta. Selanjutnya, kita ada Sekretariat Nasional, di mana ini merupakan pimpinan kegiatan tingkat nasional setiap negara ASEAN, di mana tugasnya itu sebagai penyimpan informasi tentang urusan-urusan ASEAN. Mereka juga mengkoordinasikan pelaksanaan keputusan ASEAN serta memajukan identitas dan kesadaran ASEAN. Nah, yang terakhir di sini kita ada Komisi Antar Pemerintah untuk HAM ASEAN, atau disebut juga Asian Intergovernmental Commission on Human Rights. Disingkatnya AICHR. Di mana ia tuh merupakan badan HAM ASEAN yang bertugas untuk memajukan dan melindungi HAM seluruh masyarakat di ASEAN. Bisa dilanjut ke slide selanjutnya. Oke, baik. Berikutnya adalah analisis daripada organisasi ASEAN ini dalam 10 tahun ke depan. Nah, jadi sebenarnya organisasi ASEAN ini juga telah merumuskan atau mengemukakan tentang visi atau pandangan mereka dari organisasi mereka ini dalam 10 tahun ke depan dimulai dari tahun 2015. Jadi pada tahun 2015 ASEAN membentuk visi ASEAN 2025 yang isinya itu pandangan secara ideal tentang tujuan atau prioritas dari negara-negara dalam ASEAN ini selama 10 tahun ke depan.
Nah, visi ini menjadi peta jalan serta panduan untuk membangun masyarakat ASEAN yang memiliki stabilitas politik, terintegrasi secara ekonomi, bertanggung jawab secara sosial, berbasis pada aturan, dan berorientasi serta berpusat pada rakyat. Nah, selain itu, visi ASEAN 2025 ini juga memiliki sinergi dengan tujuan pembangunan berkelanjutan global, SDG, yang kita kenal dengan SDG ada 17 tujuan. SDG ini atau Agenda 2030 ini dibentuk oleh PBB. Nah, jadi visi ASEAN 2025 ini memiliki relevansi dan urgensi yang sama dengan Agenda 2030 yang dibentuk oleh PBB. Jadi, banyak hal terdapat tujuan dan juga prioritas dalam visi ASEAN 2025 ini yang sejalan dengan tujuan dari Agenda 2030 PBB ini. Karena juga negara-negara anggota ASEAN ini kan juga merupakan anggota PBB gitu ya. Coba next. Selanjutnya penjabaran yang lebih rinci lagi bisa dilihat pada slide-nya, pada gambar. Nah, jadi fokus dari sinergi ASEAN 2025 dan SDG 2030 ini, tujuan-tujuan masa depan kita nih, tujuan-tujuan ASEAN dan tujuan-tujuan global adalah berfokus pada pembangunan yang berkelanjutan dan berpusat pada manusia. Sekali lagi harus digarisbawahi berpusat pada manusia. Jadi fokus dari visi ASEAN 2025 adalah putting people first, yang diturunkan menjadi masyarakat yang berpusat pada rakyat, mendekatkan kesenjangan pembangunan dan pertumbuhan yang berkelanjutan dan setara. Nah, aspek ini selaras dengan inti dari Agenda 2030 atau SDGs yang tadi, yaitu Leaving No One Behind, yang tidak meninggalkan siapapun. Nah, jadi di dalam visi ASEAN ini juga terdapat slogan Forging Ahead Together, jadi melangkah maju bersama. Nah, jadinya ini tuh sejalan, bersinergi, bisa dilihat pada gambar, komplementer gitu ya, antara tujuan dari ASEAN tahun 2025 dan tujuan dari global yang dibentuk PBB ini tahun 2030. Ya, selanjutnya lebih rinci lagi ngebahas tentang visi ASEAN 2025 ini fokusnya apa sih? Jadi visi ASEAN 2025 terdiri atas 3 pilar fokus kerjasama dengan tujuan merespons secara efektif tantangan daripada masyarakat ASEAN dan juga global. Jadi ASEAN sebagai organisasi internasional ini mewadahi atau fokusnya buat tahun 2025 ini, yaitu pertama mengatur kerjasama komunitas keamanan politik. Jadi seperti yang tadi saya sudah bilang, keamanan politik ini haruslah berbasis aturan, terus berorientasi pada orang, pada manusianya, berpusat pada masyarakat. Komunitasnya ini juga harus tangguh di daerah yang damai, aman, dan stabil, dan komunitas ini dengan kapasitas kelembagaan yang diperkuat. Selanjutnya, fokus berikutnya yaitu kerjasama komunitas di bidang ekonomi. Ekonomi yang ASEAN harapkan gitu ya pada tahun 2025 itu ekonomi yang sangat terintegrasi dan kohesif, kompetitif, inovatif, dan juga dinamis. Terus juga adanya peningkatan konektivitas dan kerjasama sektoral, kemudian komunitas yang tangguh, inklusif, berorientasi pada orang, dan orang-orang yang berpusat pada ASEAN, balik lagi pada manusianya. Nah, nggak kalah penting juga, ASEAN juga fokus pada komunitas sosial dan budayanya. Jadi komunitas ini tuh harus mempromosikan kualitas hidup yang tinggi dari sosial budayanya. Jadi harus mementingkan kesehatan gitu ibaratnya. Terus akses juga harus setara terhadap peluang yang ada gitu untuk semua jadinya. Terus juga harus mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia. Nah, masyarakat berkelanjutan atau kegiatan sosial budaya ini juga harus mempromosikan pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan melalui mekanisme yang efektif. Masyarakatnya juga harus dinamis dan harmonis, sadar dan bangga akan identitas budaya dan warisannya di negaranya masing-masing. Terus masyarakatnya juga harus tangguh dengan komunitas dan kemampuan yang ditingkatkan untuk menyesuaikan dan merespon kerentanan sosial dan ekonomi, serta mengantisipasi bencana dan tantangan yang akan muncul di masa mendatang gitu ya. Komunitasnya sekali lagi harus dinamis, harmonis, sadar, dan bangga akan sosial budaya yang ia miliki. Jadi itu fokus atau
prioritas-prioritas dari organisasi ASEAN ini selama 10 tahun mendatang dimulai dari tahun 2015. Jadi kalau bisa disimpulkan lagi, intinya adalah berfokus pada pembangunan manusianya, berfokus pada orang, membangun sumber daya manusia yang baik untuk bagi masyarakat ASEAN dan juga untuk bisa relevan dan bisa bersaing di masa di kancah global gitu. Oke, jadi berakhir sudah materi presentasi kali ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.